Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore Bapak Ibu peserta in-house training yang berbahagia, yang tetap bersemangat walaupun kita sudah menjelang sore Bapak Ibu ya. Oke. Nah, untuk materi terakhir kita pada in-house training ini adalah tentang literasi digital. Nah, materi ini nanti akan disampaikan oleh Bapak Dadan Taufik. Nah, sebelum kita sampai kepada penyampaian materi, bagaimana kita refresh dulu lah semangat kita walaupun sudah senja ini akan disemarakkan oleh Bu Saryani dengan ice breaking-nya. Oke Bu Saryani, kita minta bantuannya untuk membuat ice breaking supaya kita sama-sama semangat sampai nanti videonya selesai. Oke. Bu Saryani. Terima kasih. Bapak Ibu hebat semua. Ini kebetulan kita ini pada kegiatan terakhir nih ya. Ini sangat memeras nih, memeras otak, otot, kemudian semuanya. Jadi ini betul-betul ini ya, betul-betul membuat kita itu betul-betul punya suatu daya tertarik di sini. Nah, Bapak Ibu lihat ya. Pertama akan saya katakan kalau saya bilang begini, bilang aku, dia, kamu, kita semua. Ini kelingking ini aku, dia, kita, kamu, kita, semua. Nah, dadah. Ingat ya? Ya. Baik. Aku. Dia. Kamu. Kita. Belum. Kita. Semua. Aku. Hebat. Semua. Kita. Aku. Dia. Kamu. Dia. Aku. Semua. Kamu. Kita. Dia. Kita. Semua. Rumit ini Bu Saryani, ini agak merosota ini. Oke. Ini semua. Bukannya makin apa nih, makin buyar. Kelihatannya Bu Saryani memang apa ya Bapak Ibu ya, memang menguji kita ya, walaupun ini kayaknya karena kita udah sore nih. Supaya agak bernalar kritis gitu loh. Ya, iya Bu, bernalar kritis, tapi saya nggak ingat jari-jarinya gitu Bu, jari apa saja gitu lagi. ya Bu ya. Sekali lagi, oke. Ikuti semua Bapak Ibu ya. Aku, dia, kamu, kita, semua. Oke, sekarang saya mulai dari yang semua. Kita, aku. Kita. Ini udah mulai. Aku dan kamu gitu ya Bu ya. Aku dan dia. Aku dan dia. Oke, ulang kembali. Udah. Aku. Kamu. Dia. Aku. Kalau gini, aku. Dadah. Aku. Ya, aku. Oke. Ice breaking yang sangat menarik sekali ya Bapak Ibu ya, memang menguji kemampuan kita untuk punya kembali jari-jari apa saja Kak itu ya. Oke, karena kita juga sudah mulai fresh Bapak Ibu, mari kita lanjutkan dengan penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Bapak Dadan Taufik tentang literasi digital. Silakan Bapak Dadan Taufik. Ya, terima kasih kepada Ibu Moderator yang sudah berkenan untuk membuka acara ini, dan kepada Ibu Saryani tadi juga sudah menyampaikan ice breaking yang sangat menguji iman kita ya. Menguji iman. Oke. Yaitu pada kesempatan kali ini di sini saya akan menyampaikan materi yaitu literasi digital. Berkenaan dengan literasi digital ini sudah sering terdengar di kuping kita, di mana dulu program adanya literasi itu. Mengapa adanya literasi? Karena tingkat membaca di Indonesia ini masih jauh dari harapan ya. Sehingga sekarang digaungkan lagi oleh Bapak Menteri kita dengan harapan adanya program
sekolah penggerak yaitu berupa literasi digital. Literasi digital di sini yaitu menanggapi di mana sekarang memang virus pandemi ini belum bisa berangkat dari Indonesia khususnya, maka yaitu harus diadakannya berupa literasi digital untuk kesiapan pendidik maupun siswa ataupun masyarakat secara umum nantinya. Yang pertama dilihat dari segi literasi digital, contohnya yang sudah kita laksanakan sekarang ini, mau tidak mau, suka tidak suka, ya kita mengikuti arus. Apalagi yang sudah dijelaskan materi sebelumnya, ada mengikuti kita arus zaman ya. Zaman sekarang mau tidak mau memang kita harus mengikuti yaitu teknologi. Tapi dalam teknologi kita bukan hanya sekedar mengetahui dan menggunakan, tetapi di sini kita harus, yang terpenting adalah benar-benar bijak. Nah, bijak yaitu harus sesuai peruntukannya seperti apa, dikaitkan dengan karakter Pancasila nantinya memang harus seperti apa. Makanya literasi digital inilah penting di masa pandemi sekarang ini. Yang pertama yaitu kesiapan kita sebagai pendidik, tentunya memang harus, mungkin sekarang tidak selangkah lagi dari siswa, tapi harus beberapa langkah dari siswa, mengingat pandemi ini belum berakhir. Yang sudah kita laksanakan ini yaitu kemajuan yang sudah bagus, di mana kita mengikuti perkembangan zaman, yaitu melalui Zoom meeting atau aplikasi lainnya. Diharapkan memang kita, karena itu tadi ya, dibandingkan pandemi sebelumnya, banyak profesi-profesi yang lain itu dampak dari pandemi ini terasa. Contoh yang terlamat sangat menyedihkan, contohnya banyak PHK ya Bapak Ibu. Tetapi kita sebagai pendidik rasanya belum kita mendengar yaitu adanya bahwa guru PHK atau diberhentikan. Nah, tetapi kita sebagai guru terus berinovasi karena kita masih tetap berjalan, apalagi mungkin sering mendengar enak ya guru memakan gaji buta katanya. Tapi itu salah. Justru tugas kita sekarang ini semakin berat di era pandemi, di mana yaitu kita harus banyak belajar lagi mengenai teknologi, kemudian banyak kendala yang lainnya. Tetapi di sini kita masih tetap menjadi guru-guru hebat, memaksimalkan apa yang menjadi harapan siswa dengan masyarakat sekitarnya. Kemudian literasi digital ini, seperti yang disinggung di awal, bahwa pemahaman membaca kita itu di Indonesia ini memang sangat rendah. Nah, apalagi sekarang di era pandemi mungkin siswa sering aktivitas di rumah, membaca itu jarang ya. Contoh saya kutip langsung dari siswa-siswa baru yang sekarang, di pengumuman sudah jelas, di situ sudah jelas memakai baju apa besok, jam berapa dia datang, kemudian apa yang harus dibawa. Tetapi mereka tidak membaca surat itu. Bertanya kepada kita sebagai panitia, Pak, besok pakai baju apa? Padahal di surat itu sudah ada. Kemudian yang kedua, Pak, besok ini siapa yang daftar ulang Pak dengan orang tua Kak? Nah, di situ saya memang merasa ya memang literasi digital, literasi kita ini memang sangat-sangat kurang. Apalagi dihubungkan dengan adanya jaringan sekarang ini sudah sangat susah ya. Hilang jaringannya tak kemana. Coba rekam lagi, kabulkan aja nanti. Oke, Bapak Ibu masih lanjut tadi, maaf ada gangguan kesalahan teknis. Nah, inilah memberikan contoh bahwa kita harus sabar dalam menghadapi teknologi ya. Jadi inti dari literasi digital yaitu menyiapkan tenaga pendidik, siswa dan masyarakat agar bisa kita mempersiapkan era sekarang ini ya. Udah merekam. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Sekian dan terima kasih.
Oke Pak Dadan, terima kasih atas pemaparannya yang luar biasa. Walaupun sudah sore, tapi semangatnya masih 45. Tetap semangat ya Bapak Ibu ya. Walaupun sudah sore, kita tetap semangat ya Bapak Ibu ya. Oke, supaya nggak semangat nih, Bu Sarani tolonglah dibantu dengan speaking sebentar. Apa? Speaking dulu sebentar Bu, bisa Bu, supaya tetap semangat ini. Tapi Sepertinya. saya mau bertanya. Oh, mau bertanya. Oke, kita ulas kembali sedikit penjelasan Pak Dadan bahwa Pak Dadan tadi menjelaskan pendidik itu harus update terhadap perkembangan zaman ya Bapak Ibu, sesuai juga dengan materi sebelumnya tentang kemerdekaan belajar, di mana di situ kita harus update terhadap teknologi. Karena apa? Di situ ada kodrat zaman dan kodrat alam. Nah, kodrat zaman inilah yang harus diikuti oleh seorang pendidik, terutama dalam pembelajaran teknologi demi kelancaran kita dan PBM. Nah, jadi ini pembahasan yang sangat menarik Bapak Ibu, dan mungkin dari peserta kita ada yang ingin bertanya, silakan. Baik, saya akan bertanya sedikit. Ini kan bicara dengan literasi digital. Jadi kalau kita tahu selama ini kalau literasi itu yang tahu kita kan secara bahasa kampungnya membaca lah kan gitu ya. Nah, banyak kita melihat ada nilai-nilai pelajaran bahasa Indonesia. Padahal kan sebenarnya tidak. Literasi itu kalau sekarang ini semua pelajaran itu literasinya itu ada. Nah sekarang ini yang lebih menarik itu literasi digital. Nah saya ini kan terus guru kampung ini Pak Dadan. Nah, dan agak sedikit dalam IT ini agak sedikit gamang karena usia juga ya Pak Dadan ya. Tapi saya tak mau ketinggalan karena saya mau jadi guru hebat, guru yang menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Nah, jadi Pak Dadan bantu saya kalau tadi mungkin Pak Dadan sudah memaparkan, tapi karena mungkin situasi jaringan kurang, saya agak kurang menyimak tadi. Coba Pak Dadan buat pengertian yang sifatnya itu jangan buat bahasa di bahasa kerennya, bahasa keseharian kita yang saya mudah paham. Apa itu literasi digital, lalu contohnya macam apa gitu loh. Bahasa Pak Dadan yang keseharian kita ketemu gitu. Oke, terima kasih Ibu Saryani. Tadi sebetulnya saya sudah memaparkan panjang lebar ya, karena jaringan tadi terputus ya. Putus Pak Dadan. Iya. Jadi di sini terima kasih Ibu Saryani memberikan pertanyaan, yaitu bahasan secara sederhana literasi digital ya. Nah, kalau menurut pandangan yang lebih sederhananya, literasi itu kan membaca. Digital itu berarti adanya di situ campuran teknologinya. Sebetulnya dari dahulu pun sudah kita praktekkan dengan contoh, buatlah tugas, kemudian nanti dikirim ke email ibu bapak guru masing-masing ya. Nah, di situ pun itu sudah kita mencoba mempelajari literasi digital, yaitu tidak hanya kita membuka metode ceramah kemudian teks saja, tetapi sudah menggunakan adanya teknologi, itu sudah termasuk jadi literasi digital. Nah, seperti itu. Lalu begini Pak Dadan. Ya. Apakah literasi digital ini seperti tadi siswa mengirim tugas melalui email nih? Ya. Nah, kalau dari dulu memang ada mendengar email, tapi kan juga kita jarang menggunakan email untuk menerima tugas siswa, karena mungkin masa kita kemarin itu mungkin bukan masa pandemi ya. Iya. Tapi maraknya sekarang ini semenjak ada pandemi, lalu literasi digital pun digalakkan supaya pembelajaran itu bisa jarak jauh. Iya. Nah, kira-kira apakah dalam literasi digital masa jarak jauh itu, masa pandemi ini, apakah itu bisa memuaskan si anak atau peserta didik menurut Bapak itu melalui literasi digital tadi? Apakah bisa itu memenuhi dari kepuasannya dalam mengembangkan kemampuannya? Karena selama ini biasanya melakukan hal-hal yang sifatnya seperti dia mengolah data atau membaca atau berpuisi kan sudah mereka lakukan melalui atau literasi lainnya yang sifatnya tidak melalui jaringan kan? Karena kan jaringan mereka. Jadi apakah itu memenuhi sebenarnya?
kalau dilihat dari tingkat kemampuan anak didik kita, apalagi di kampung. Coba sedikit pencerahannya Bapak, supaya mungkin nanti masyarakat bisa untuk sedikit tidak berkeluh kesah ketika ada literasi digital diluncurkan dengan marak-maraknya nanti. Oke, baik, terima kasih. Kemudian kalau dari kepuasan mungkin ya, ini karena di era pandemi diluncurkan literasi digital, tadi kan dalam artian bahwa menghubungkan pembelajaran dengan adanya perangkat komponen internet sama juga misalkan ya. Tapi sebetulnya kalau tujuan yang saya ingat atau saya pernah baca ya, tujuan pembelajaran itu di situ harusnya itu lebih ke merubah pembiasaan siswa. Nah, contoh merubah pembiasaan siswa di mana dia ketika bukan di era pandemi, bangun dia sekolah masuk gerbang 7.15. Nah, di situ pembiasaan mau tidak mau, suka atau tidak suka, kita harus bangun dan 7.15 sudah sampai. Kemudian apa sih rambut dipotong laki-laki, kemudian apa sih baju harus dimasukkan. Nah, sebetulnya tujuan dari sekolah atau pendidikan itu yaitu adalah untuk membiasakan. Nah, membiasakan ketika dia terjun nanti di lapangan setelah keluar sekolah, itu kebiasaannya. Nanti kita pagi berangkat bekerja. Kalau memang pola dari SMA-nya dia pun sudah tidak teratur, seperti apa, bangunnya memang sering terlambat, mau tak mau itu menjadi pembiasaan ketika dia sudah keluar dari sekolah, yaitu pembelajarannya. Di sini betul tadi dikatakan Bu Saryani, karena di era pandemi inilah dihubungkannya literasi digital. Digital yaitu sebagai pembantu penghubungan jarak jauh. Jadi sebetulnya pendidikan itu intinya pembiasaan ketika kita di sekolah, yaitu adanya hubungan emosional antara guru dengan siswa itu bukan hanya berbicara pintar atau tidak. Nah, kalau berbicara pintar saja, mungkin guru pun terkalahkan dengan adanya bimbel, dengan adanya apa. Tetapi bimbel tersebut tidak menitik beratkan sikap kamu nak tidak bagus, etika kamu nih kurang bagus, tidak. Tetapi disinilah peran guru pendidik ini yang memang tidak bisa digantikan oleh adanya era digital. Nah, contoh kalau saya sering masuk dalam pembelajaran saya, ketika saya masuk, kalau memang di lokal itu muslim semua, saya tanya, coba angkat tangan siapa tadi yang melaksanakan sholat subuh. Nah, dari jumlah 30 siswa, paling banyak 5 orang yang mengangkat tangan. Nah, disitulah sebutnya pemberian karakter yang terpenting. Kalau memang selama ini kita pandemi daring, dikhawatirkan memang karakter itu yang hilang. Tetapi dalam hal menanggapi literasi digital, itu penting dalam hal mengikuti arus perkembangan zaman. Nah, seperti itu saja. Contoh, siswa kita pembiasaan daftar online di SMA. Tak paham. Mau tidak mau daftar kuliah nanti online. Semuanya sekarang serba online. Tetapi kalau menurut pandangan saya, literasi digital yaitu mempermudah dalam hal pembelajaran era online atau daring. Tetapi kalau untuk perubahan sikap atau karakter rasanya ya susah untuk di-online-kan lah, seperti itu kan. Nah, mungkin seperti itu. Oke, Pak Dadan. Berarti kalau kita lihat yang kita lakukan sekarang ini seperti mulai dari merekrut siswa atau calon siswa dalam proses PPDB, berarti itu sudah contoh menggunakan literasi digital ya. Iya. Pengumuman di WA-nya juga termasuk itu contoh dari penggunaan literasi digital. Kalau seperti itu sebenarnya manfaatnya juga besar, manfaatnya juga tinggi bagi kita semua, memudahkan untuk menyampaikan informasi atau komunikasi. Mungkin kekurangannya tetap ada dalam sisi mungkin dalam kebiasaan sikap tadi ya, kalau dikaitkan dengan suatu
perilaku, apalagi kalau dikaitkan dia dengan belajar Pancasila. Nah, itu dia. Nanti itu nanti bicara kalau dikaitkan dengan pelajar Pancasila masuk literasi digital itu mungkin bisa agak sedikit ada ada sedikit agak sulitlah kita apakan karena nanti di situ siswanya kan tidak lagi ada pembiasaan mungkin seperti dia jumpa sama kita salam sapa gimana salam sapa sebagai suatu patokan apakah benar waktu itu misalnya saya ngirim pesan saya buat menangis apa betul menangis kan belum tentu. Nah, tapi berarti soalnya ada suatu penipuan kan gitu kan. Nah, namun begitu ambil saja sisi positifnya bahwa masa sekarang ini jaga jarak namun komunikasi tetap jalan. Maka literasi digital itu diutamakan. Oke, terima kasih Pak Dadan atas pencerahannya. Ya, sama-sama. Baik, masih ada pertanyaan lain Bapak Ibu? Jadi karena mengingat waktu Bapak Ibu ya, memang benar teknologi itu penting, namun bagaimanapun seperti yang kita tahu, hebat apapun teknologi ya, namun bagaimanapun tantangan guru ke depan, kita tetap harus menjadi guru yang update terhadap teknologi supaya kita nggak ketinggalan zaman. Apalagi di era pandemi COVID seperti ini, yang kita tidak tahu sampai kapan pandemi COVID ini akan berakhir. Nah, jadi kita membuka dirilah sebagai guru untuk ya literasi digital seperti yang oleh COVID tadi. Mungkin dialog kita ini sebenarnya menarik Bapak Ibunya, tapi karena keterbatasan waktu, ya kita akhiri sampai di sini. Mungkin kita akan sambung lagi di lain waktu Bapak Ibu. Semoga Bapak Ibu sehat selalu, semangat selalu Bapak Ibu ya, apapun zaman. Ya Allah, Amin. Demikianlah diskusi interaktif kita hari ini Bapak Ibu. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.